Assalamualaikum dari Desa Paya Tumpi, tepatnya di SW Sigar, dan masih dari Tanah Gayo. Kita jumpa lagi dalam Ngobrol Bareng Taufik yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan hari ini kita akan membahas tentang keunikan tembakau Gayo yang diblend dengan tembakau Deli bersama Abang Da Waluyo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Apa kegiatan Abang beberapa hari ini? Karena di masa-masa mungkin peralihan musim, sakit ya istirahat. Istirahat ya. Ya istirahat saja. Istirahat ya. Nah, sejak kapan Abang melakukan kegiatan memblend tembakau Deli dan tembakau Gayo ini menjadi cerutu, Bang? Awalnya iseng ya. Oh, iseng. Saya iseng-iseng awal mungkin akhir tahun 2020. Akhir tahun 2020. Akhir 2020 sekitar bulan November itu saya panen kopi. Dan di sela-sela kopi itu ada saya tanam tembakau gitu. Nah, karena tembakau tidak laku, nah saya coba lihat-lihat YouTube, lihat internet dengan tujuan mencari buyer, mencari pembeli. Pembeli untuk Pembeli tembakau. Tembakau ya, Nah, oke. Karena tembakau kan murah waktu itu. Ya. Nah, tapi yang muncul di situ justru cara membuat cerutu. Cara membuat cerutu Kuba, cara membuat cerutu ini, itu dan seterusnya. Terakhir, ya saya coba ikuti YouTube itu, saya perhatikan sampai dengan selesai. Ternyata tidak susah, juga tidak mudah, tidak sulit. Coba saya ikuti, kemudian saya panen tembakau itu, saya jemuri seperti yang di belakang itu, di kantung-kantung itu kan, sesuai dengan prosedur yang di Kuba itu. Kuba kan seperti itu dia modelnya. Kemudian setelah kering, rupanya harus difermentasi. Fermentasi dengan? Difermentasi itu dimasukkan dalam tempat yang vakum, tempat yang tidak bisa masuk keluar udara. Aerob ya. Berarti Anaerob ya. Ya, sejenis apa namanya itu, styrofoam lah. Oh, styrofoam Ya, sekarang ke situ sampai beberapa bulan, sehingga dari November, Desember, Januari, Februari. Nah, Februari itu kan baru bisa saya coba-coba. Iya. Februari itu saya coba. Daun tembakau yang basah. Iya. Dimasukkan ke dalam. Saya jemur dulu. Oh, jemur. Ya, masukkan dalam styrofoam tadi. Jemur dulu baru masuk styrofoam ya, oke. Kemudian saya coba gulung. Itu sudah makan waktu 4 bulan kan. Itu tembakau luarnya ini. Semua tembakau. Semua luar dalam itu harus divakumkan dulu. Iya. Jadi saya buat cerutu ini awalnya kan saya bagikan kepada teman-teman. Sekitar bulan 2 lah. Bulan 2 2001. Bulan 2 tahun 2021 itu saya mulai produksi, saya panggil teman-teman, para petani tembakau, kemudian teman-teman dari mana-mana lah, saya panggil ke rumah ini untuk mencerutu gratis. Jadi saya buat, saya kasih, Jadi, tanya komentar mereka. Ya, saya tanya komentarnya bagaimana, enak enggak? Oh, enak katanya. Sana juga bilang enak dan seterusnya. Terakhir saya punya kesimpulan bahwa tembakau kita ini enak untuk dibuat cerutu. Itu kesimpulan. Enak untuk dibuat cerutu. Nah, ini kan halus ini ya permukaannya Bang ya. Ya. Permukaan cerutunya halus, tidak gerutul-gerutul ya. Ini tembakau Deli luarnya. Tembakau kita, tapi orang menyebut tembakau Deli. Oh, tembakau di sini. Tembakau di Takengon ini. Takengon. Iya. Tapi orang nyebut tembakau Deli. Tembakau Deli. Tapi kan ada yang tebal Bang. Di sini banyak tembakau. Ada beberapa jenis tembakau. Apa aja jenisnya Bang? Ada jenis tapak burik. Ada jenis bokor, ada jenis kertas. Sebenarnya ini yang saya pakai untuk wrapping ini namanya tembakau kertas. Tembakau kertas bahasa kita. Bahasa Sumatera namanya tembakau Deli. Bahasa internasional namanya Havana. Havana. Nah, kan.
dalam Dalamnya sama sama dengan luar. saja. Sama dengan luar ini. Sama, hanya saja dia saya pilih dari ini wrapping ini karena sesuai dengan prosedur orang Kuba itu biasanya daun ke 4, 5, 6, 7, 8. Oh, urutannya. Ya, Nah, terus untuk wrapping luar. untuk wrapping luarnya. Ya. Sedangkan untuk dalamnya itu biasanya yang atas. Oh, yang lebih mudah lagi Ya, ya. daun atas itu biasanya untuk isi. Untuk isi ya. Ya, Pada waktu itu Abang membuat cerutu ini, tanggapan kawan-kawan menyatakan enak. ya. Enak. Terus sekarang setelah jadi, apakah Abang urus cukainya? Ya, saya urus. Urus cukainya? Sulit, Bang? Oh, tidak. 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 Gimana ngurus cukainya? Cukai kita karena saya punya home industry, jadi pekerjaan rumah tangga istilahnya ya. Saya hanya perlu mendaftarkan perusahaan saya yang kecil ini ke kantor pelayanan satu atap. Di Kabupaten Ya, Aceh Tengah. di Kabupaten Aceh Tengah itu Oke. namanya NIB, nomor induk berusaha. Iya, oke. Setelah kita keluar nomor induk berusaha, kemudian kita mendaftarkan nama perusahaan kita. Nama perusahaan ya. Nama perusahaan kita. Setelah itu baru kita daftarkan itu NIB dan permohonan ke kantor pelayanan Bea Cukai di Losmawi. Oh, di Loksmawi di bawah. Losmawi. Ya, Jadi oke. untuk Aceh Tengah, Bendem Ria, Gai Luwes itu Di Loksmawi. Losmawi. Nah, nanti pihak Bea Cukai itu akan mengunjungi tempat kita. Tempat SW. Ya, Di mengunjungi Sigar, ya. mengunjungi kemari. Kemudian ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Seperti misalnya kita harus punya gudang penjemuran, kita harus punya tempat untuk produksi, Ya. setidaknya Ruang itu. produksi ya. Iya, ruang produksi. Kemudian kita juga punya simbol-simbol dan logo. Iya, iya. Setelah itu akan didaftarkan oleh pihak cukai ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oh, kementerian. Oke. Ya, jika sudah memenuhi syarat di sini, maka akan keluar NPWKC, nomor nomor pajak. Nomor pajak. Ya, Nomor pajak. nomor pajak pengusaha kena cukai. Oh, Jadi saya ini sudah dianggap sebagai pengusaha Kena cukai. oke. Lalu, Bang? Nah, setelah kita diusulkan ke Jakarta, maka kita harus menentukan kos dulu, berapa harga Per batang. Iya. cerutu HPP-nya ini. lah ya. Iya. Iya. Jadi cerutu ini memiliki cukai yang berbeda-beda Berdasarkan dari harga. berdasarkan dari HJI, dari harga jual eceran. Oh, iya, oke. Ya. Jadi kalau jual eceran seperti yang abang pegang itu 50.000, Ini 50.000 satu. 50.000, Ya. maka di situ kita kena cukai 11.000. Berarti Abang menerima sekitar 39.000. Ya, dikurangi lagi 10% untuk pajak cukai. Cukai itu punya pajak lagi. Yang 11.000 dipajak lagi. Iya, dipajak lagi. 10% dari 1.100. Iya, 1.100. Jadi 39.000 tadi kurang lagi 1.100. Ya. Berarti sekitar 30. Oh, tidak begitu. Gimana? Dia pajak 10% itu dari harga. Kan Berarti ini 21 lah ya berarti kalau Ya. itu total. Iya. Bukan. Kalau ini cukainya 11.000. Ya, 11.000. 11.000 ya. Oke. Kemudian pajak dari harga cukai. 39.000 Harga tadi. yang tertera di dalam cukai. Nah, di dalam cukai ini kan tertera harganya 50.000 ini. Oke. Maka 10%-nya adalah 5.000. 5.000. Jadi nambah jadi 16.000. Iya, begitu kurang lebih. Oh, pajaknya 16.000. 16.000. Sehingga sisanya tinggal 34.000. Iya, Nah. 34.000. Kenapa pemerintah membatasi itu? Supaya ada ketertiban. Tertib. Kemudian hanya orang-orang tertentu yang boleh menggunakan barang-barang yang bukan dilarang sebenarnya, tetapi
untuk usia tertentu Iya. dan untuk kalangan tertentu. Ya, karena kan harganya juga kan lebih Harganya mahal juga, ya. Iya, iya. Jadi di luar pasarnya ini 50.000. Iya. Dalam satu hari berapa banyak Bapak buat? Oh, tidak tentu. Tidak tentu ya. Tidak tentu karena untuk sementara ini sesuai dengan permintaan. Kalau ada permintaan, Tergantung order ya, by order. Iya. Jadi supaya tahu masyarakat banyak, ya. Bapak masarkannya gimana? Saya tidak pernah memasarkan, Hmm. hanya datang orang kemudian dia cerita kepada orang gitu saja. MLM, mulut Iya, lewat mulut. Mulut lewat mulut. Oh, lewat mulut lewat mulut. Saya juga tidak memiliki media sosial. Oh, nggak ada media sosialnya? Iya, Instagram nggak ada? tidak ada, Oh, nggak ada. tidak ada. Kenapa nggak dibangun Instagramnya? Saya kurang bisa mengoperasikan itu. Oh, iya. Jadi paling-paling ya dari mulut ke mulut gitu. Dari mulut ke mulut aja. Tapi ya? saya senang sekali bahwa orang-orang yang datang kemari itu rata-rata punya apa tadi, media sosial. Media sosial, Nah, oke. jadi Oh, mereka yang Iya, memasarkan ya. mereka yang memasarkan. Macam kami ini datang, Iya. kami menginformasikan Iya, ke dunia iya, luar, iya. mereka akan menjemput bola Ya, kemari. Oke. saya ada punya Facebook, sesekali saya posting itu, tapi pengikut saya kan tidak banyak, Iya. hanya beberapa puluh orang, Iya, sehingga kalaupun saya posting juga tidak bermanfaat. Oh, gitu Yang ya. baca ya itu aja gitu kan. Jadi produksinya tidak tentu ya, tergantung daripada ini ya. Iya. Permintaan. Tembakau yang Bapak buat ini apa hanya tembakau pribadi dari ladang pribadi seperti Bapak sebutkan dari awal tadi, Iya. atau ada petani punya Bapak beli? Oh, ada petani. Ada ya? Banyak nih. Ada yang dari Bener Meriah, Dalam ya. Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah sana. Ada dari Rusip, ada dari banyak wilayah di sini. Mereka mengantarkan tembakunya ke sini. Iya. Terus saya jemur. Oh, jemur ya. Ya. Kan sekarang di apa ini? Kalau kita lihat kan di Gayo ini ada tembakau hijau. Ya. Tembakau hijau. Ini tembakau coklat, ada Ya. tembakau merah, ada tembakau kuning ya. Ya. Nah, ini isinya apa? Tembakau hijau, coklat, merah. Itu lembaran tembakau. Yang isi dalam. Iya. Nah, kenapa nggak Bapak buat tembakau hijau? Yang warnanya hijau. Tidak, karena ada teman yang sudah membuat itu sehingga dia punya brand itu, tembakau hijau. Nah, saya pakai brand ya yang saya bisa. Oh, Jadi lembaran-lembaran. agar ada perbedaan lah ya, Ya. untuk pasar di Gayo ini ya. Jadi kalau nanti orang kemari mencari tembakau hijau, nanti akan pasti saya arahkan ke dilempar tempat lain. Oh, ya? di sana ada. Oh, gitu ya. Dan saya berharap di sana juga kalau ada orang mencari tembakau yang original seperti ini ya ditunjukkan ke saya gitu. Oh, Artinya ada timbal balik ya? Ada kerjasama. Kerjasama ya. Dia punya apa namanya ya, keunggulan tersendiri. Jadi sampai sekarang Bapak belum punya pakai tenaga kerja nih, masih sendiri aja? Ada Ada. Berapa orang ya? satu orang. Satu orang. Iya. Hanya untuk merajang atau untuk Tidak, ini tidak dirajang. Ini isi dalam. Iya. Isi dalam nggak dirajang? Tidak. Ini kok sepertinya macam ini diputar-putar gitu nih ya? Tidak juga. Jadi gimana, nanti Pak? kita bisa praktekkan. Oh, bisa ya. Ya, Jadi nanti kita tembakau itu di uil gitu ya. ya. Ah, Tembakau memang lembaran-lembaran tembakau itu. Kemudian kita gulung ya. balut. Ini seperti macam dirajang ya. Ya, seperti dirajang. Ya, padahal Itu tidak ya. Tidak. Oke. Oh, berarti tanpa dirajang ya. Tanpa dirajang. Jadi tugas karyawan itu hanya untuk menjemur saja atau Ya, untuk menjemur, mulai dari menjemur dia sampai dengan menggulung. menggulung ya. Ya. Dengan sistem gaji per hari. Ya. Per hari ya. Untuk satu cerutu ini berapa helai daun tembakau? Bergantung dia, kalau robusto itu bisa sampai 5 lembar. Robusto itu maksudnya? Robusto yang seperti itu. Yang besar ini? Ya. Oh, ini robusto. Ya, kalau corona itu mungkin kurang lebih 3 lah, 3. Corona? Ya, corona. Maksudnya corona yang seperti ini? Ya, seperti itu corona. Ini corona ini? Corona. Oh, Atau ada yang lebih kecil lagi namanya half corona. half corona. Ya. Separuh dari corona. Ya, Hmm.
Ini kan ada kayu ya. Ya. Kayu ini untuk masukkan si cerutu ini ya. Ya. Nah, kenapa ada terpikir Bapak kayu ini? Apa lihat dari Kuba tadi atau dari mana nih? Ide Ya, seperti ini? saya lihat dari orang Kuba menjual itu menggunakan tap seperti itu, tapi mewah sekali, kaleng. Oh, kaleng ya. Dan harganya mahal. Iya. Ada saya pernah tanya di Alibaba itu mahal sekali harganya. Bisa mencapai 50.000 satu. Jadi ini 50.000 yang Bapak jual sudah sama ininya? Iya. Apa kosong gini aja atau gimana? Udah sama ini ya? Iya. Supaya jangan masuk angin ya ini ya. Iya. Kalau masuk angin katanya rasanya kurang Iya. kurang gregetan ya. Iya. Kan ada grade tembakau ya. Ya, Grade-grade-nya. Ini masuk grade yang berapa ini? Grade Itu grade 1, grade 1. Yang saya buat untuk Robusto itu selalu grade 1 grade ya. 1 ya. Sedangkan untuk Corona itu grade 2. Ciri-ciri grade 1 dan grade 2 ini apa perbedaannya? Perbedaan yang pertama adalah keseragaman daun. Daun, oke. Keseragaman daun. Besarnya sama. Ketebalannya sama. Bahkan warnanya sama. Jadi Kan dia ada serat-seratnya ya. Ya. Itu juga harus sama. setidaknya mirip lah. Mirip. Mirip. Nah, yang lain kalau sudah kita buat Corona itu udah mixing, udah campur. Antara grade 1 dan grade 2. Iya. Berarti Saya pilih dulu tuh untuk sisa Corona. grade 1 itu dimasukkan ke Corona itu Iya. tadi. Itu harga berapa Corona kalau dijual? Sekitar 20.000. 25.000. 25.000. Setengahnya. Setengahnya. Terus yang di bawahnya lagi harganya yang 15.000. 15.000 per satu batangnya. Ya, berarti hanya ada 3 produk. 3 produk ya. Dalam satu kotak seperti yang di depan ini berapa isi? 10 10. Kalau yang Corona ada juga buat kotak. ada. Itu isi berapa? Kalau Corona isi 12. 12. Kalau yang half, Yang half itu tidak bisa dimasukkan dalam kotak itu. jadi gelondongan dia. Bukan, dia harus dimasukkan dalam kotak-kotak kecil. Kalau dimasukkan ke dalam kotak yang itu pelanggaran pelanggaran apa namanya? Etika orang Jerutu. Ada etikanya Ada. ya. Rupanya Jerutu ini banyak aturan, banyak etika di dunia mereka ya. Dunia orang-orang yang Jerutu itu dia punya semacam seremonial. Macam mana Pak? Coba ceritakan dulu. Ini menarik ini. Di beberapa komunitas cerutu yang saya juga punya pengalaman tentang cerutu ini kan lebih besar dari dunia maya. Ya. Tapi karena sering saya buka itu sehingga apa namanya link-link yang tersembunyi tentang cerutu dengan sendirinya dia masuk karena mungkin tertaut gitu. Nah, ternyata dalam dunia cerutu mereka itu punya ritual nyerutu. Wah. Ini sedap ini soal ritual nih. Ada ritual rupanya Iya. orang nyerutu itu. Ada ritualnya. Nah, salah satu ritual ini yang pernah dicoba oleh anak-anak crazy rich. Crazy Rich. Ya, Jadi orang-orang kaya gila gitu Wah. ya. Nah, bukan orang gila kaya ya. Bukan orang gila kaya tapi orang kaya gila. Kaya gitu gila kira-kira. ya, iya. Itu pernah dia membuat ritual yang dijadikan referensi untuk para cerutur-cerutur tingkat nasional, belum dunia. Ya. Dia mencoba mempengaruhi pola pikir orang, Ya. ya kan? Agar seorang cerutor atau cerutu itu, penikmat cerutu harus seperti yang dia inginkan. Nah, rich man tadi, nah, itu yang orang Surabaya itu dia membuat semacam ritual, mulai dari masuk ke lokasi, ya kan, sampai dengan cara megang cerutu. Cara megangnya gimana? Cara megang. Jadi awal rich crazy man tadi, nah gitu kira-kira. Ya.
Dia ritual pertamanya datang ke kafe atau tempat yang Tempat kumpul lah ya. ngumpul itu, maka ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah dia selalu megang cerutu itu di tangan kiri. Tangan kiri, oke. Tangan kiri. Ini. Kemudian ini cerutu yang dibawa dari rumah itu yang sudah pasti bermerek lah. Ya, ya. Mereknya merek dunia yang itu harus warna-warna kuning rata-rata. Warna gini ya. Ininya, bungkusnya ini warna-warna Warna kuning. kuning, ya, oke. Itu yang tren-tren sekarang Kuba itu. Kemudian dia letakkan di layar gini. Nah, terus megangnya gini. Ini ritualnya, megangnya begini. Kemudian HP yang dibawa itu, kemudian kunci mobilnya di sini yang harus wajib ada segitiga. Kuncinya digantung di tangan sini. 3 ini. Ya. Itu satu. Yang kedua, HP yang harus dibawa ini setidaknya itu ada gambar apel digigit monyet. Ini syarat ini. Ritual mereka sebelum masuk ke dunia itu. Dan seterusnya hal-hal yang berbau kemewahan yang harus ditampilkan sejak dia membawa cerutu. Karena cerutu memang dunianya orang itu. Seolah-olah begitu kan? High class lah ya. High class. Iya. Nah, kemudian setelah sampai di situ dia duduk, kemudian dia pesan minuman dan seterusnya. Tibalah saatnya dia menyalakan cerutu. Cara menyalakannya juga ada ritualnya. Cara menyalakan juga ada ritualnya. Ini biasanya mereka punya korek juga sejenis ini. Dan korek ini bisa berfungsi untuk memotong cerutu ini. Nah, ini untuk memotong cerutu. Menggunting cerutunya. Untuk Oke. memotong bisa. Oh, ya. Kemudian ini bisa dipakai untuk menusuk. Kemudian dinyalakan. Menyalakan cerutu juga tidak langsung begini, tapi putar-putar dulu. putar-putar dulu. Iya. Setelah itu di dalam kalangan mereka itu ada 2 jenis. Dua jenis apa maksudnya? 2 jenis cerutor biasa yang ada di situ. Cerutu itu awalnya itu merupakan sebuah simbol. Kemewahan. Satu, cerutu adalah simbol kekuasaan. Yang kedua, cerutu adalah simbol kesuksesan. Yang ketiga, cerutu adalah simbol persahabatan. Luar biasa ini. Ada 3 filosofi. Iya. Nah, untuk membuktikan 3 filosofi itu, lihatlah para cerutor itu megang cerutu. Jika dia seorang penguasa, karena ini simbol kekuasaan, berarti dia penguasa kan begitu. Misalnya seperti bupati, wali kota, ketua RT, ketua lorong. Seperti saya ini ketua lorong di sini. Ini karena saya ketua lorong, saya megang harus begini. Oke. Gimana Pak? Ini ya. ya. Nih, lihatlah Pak Soeharto. Iya. Kan begini kan Fidel Castro. Iya. Begini dia. Kenapa? Ini adalah simbol kekuasaan. Simbol berkuasa. Karena dengan ini dia bisa menunjuk ke depan. Iya. Kira-kira itu filosofinya. Iya. Kemudian perhatikan orang-orang yang sukses seperti Bob Sadino, Lim Soo Leong, Rudi Sampurna. Itu lihatlah, mereka tidak merokok tetapi nyerutu. Lihatlah cara megangnya. Sandiaga Uno. Begini. Gini. Ini. Ini bebas ini. Yang jari ini bebas. Oh. Ya. Ini. Ke bawah ini di bawah. Ini. Nah. Oh, ini di atas, ini di bawah. Gini. Ini. Ini terus ini. Oke, ini. Wah. Nah, gini. Gini. Gitulah. Kenapa begini? Ini juga mengandung sebuah filosofi seorang pengusaha yang sukses.
Oh gini. Kenapa begini? Karena dia bisa saja menjentik tangannya ini seperti rich man dari Surabaya. Mas, kasihkanlah Om itu 6 miliar saja. Oh, dia bisa lempar, bisa ambil. Ya. Oh gini ya, bisa lempar, Ya, bisa ambil ya. ya. Oh gitu ya, oke. Kemarin sudah habis uang yang 10 M. Gitu kira-kira. Oh, iya. Ini. Sambil narik ini. Iya. Oh, iya. Nah, jadi begitulah. Nah, bagi orang-orang di situ yang ingin menunjukkan persahabatan, maka cukup begini. Nih, Ini nih. Ini Berarti ya, dia sedang tidak ingin menunjukkan Kekuasaan. identitas, kesuksesan, tapi Iya. persahabatan. persahabatan. Iya. Tapi mereka tahu. Dan orang-orang yang megang begini biasanya dia yang bandari. Dia yang bandari semua yang ada di situ. Kenapa itu? Apa? Ini? Karena dia ada dua. Yang pertama dia orang sukses dan dia penguasa. Berarti dua gini. Ya. Sandiaga Uno itu kan megang gini. Ini ya. Dia ada dua karakter di persahabatan itu. Persahabatan yang dimaksud di situ adalah mereka telah menggabungkan dua filosofi. Yang pertama, dia penguasa sekaligus dia pengusaha yang sukses. Biasanya kalau orang sudah megang cerutu begini, itu pasti dia yang bayari semua yang di situ. Macam kode ini ya. Nah, bahwa dialah yang paling kompeten di situ. Gitu kira-kira. Dan orang akan apa namanya ya, mempersilahkan seseorang itu untuk begini. Mempersilahkan dan Kalau orang yang baru merokok mungkin gini aja deh. ya Ya kan? ada juga yang macam-macam lah. Nah. Tapi kalau mereka sudah membaca, sudah tahu tahu filosofinya ini, ya, begitulah. Dan itu kan tidak semua orang mengikuti itu. Iya. Ini semacam tren yang sengaja diciptakan bahwa cerutu ini begitu mahal dan berharga. Sementara di Takengon ini cerutu ini bisa di mana saja. Ya. Dan bagaimana caranya terserah mereka ya. Cerutu ini berleak di mana-mana. Iya, iya. Kalau di Takengon ini, Ya. siapa saja bisa menghisap cerutu. Berbeda dengan di Surabaya, di Jakarta, tidak semua orang bisa menghisap cerutu. Apalagi masuk kafe-kafe besar. Kalau Mas Bawalingo Ya, itu mau ngambil kelas di mana cerutu ya? Kelas bawahnya, tengah atau atas? tengah saja saya. Ambil kelas di tengah. Tengah saja. Dia tidak mahal, juga tidak terlalu murah. Karena kalau kita menjual sesuatu yang terlalu murah itu dianggap nanti murahan. Ya kan? Kalau kita jual terlalu mahal pun juga nanti dianggap terlalu. Enggak, saya yang sedang-sedang saja. Ya. Apakah ini ada mengandung nikotin? Oh ya, jelas. Jelas ya. Jelas. Tembakau itu wajib mengandung nikotin. Nah kan ini berbahaya bagi kesehatan. Ya. Nah, artinya dengan ada cerutu ini, apakah memang sebagian orang ada bilang tembakau ini adalah untuk kesehatan. Ya. Ada sebagian orang ini akan berbahaya bagi kesehatan. Ini bagaimana pandangan Mas Maulwi? Ya, pandangan saya sebagai petani ya, saya awam sekali dengan dunia kesehatan, apalagi terkait dengan macam terapi begitu. Dan tidak, yang saya tahu bahwa cerutu ini bisa meningkatkan imun saya. Maksudnya? Imun saya itu jadi kuat sekarang. Kenapa? Biasanya saya beli beras 1 karung, sekarang bisa 5 karung sekali beli. Tuh. Jadi imun saya di keluarga ini semakin kuat. Maksudnya gimana nih? Nah, 1 karung jadi 5 karung itu maksudnya? Maksud saya, kalau dulu sebelum cerutu ini, mungkin keluarga saya ini imun terhadap kekurangan sangat tinggi. Nah sekarang dengan adanya ini kan meningkat pendapatan saya, Oh, sehingga begitu. daya tahan Tubuh ya, daya tahan ekonomi lah gitu ekonomi saya ini jadi kuat. ya. Biasanya satu karung ini saya bisa beli 5 karung. Iya. Begitu kira-kira. Iya.
Jadi baiklah Mas Waluyo, bincang ngobrol kita sore hari ini sangat menarik tentang cerutu ya. Cerutu itu menambah nilai tambah ya. Iya, Nilai betul. tambah bagi petani Iya. dan yang membuat. Ya, Sehingga dengan adanya cerutu ini pendapatan pun makin naik. ya, Dan ada filosofi yang tadi yang Mas Waluyo sampaikan, bahwa itu ada beberapa cara kode tentang pemegangan cerutu ini. Iya, iya. Nah ini yang penting, bagaimana usaha itu dilanjutkan dengan kesungguh-sungguhan. ya, betul. Ya, sungguh-sungguhan. Nah, sebelum kita tutup ini Mas, ini ada saya lihat ini nih. Nih. Ini cerutu juga ini macam trompet Ya, ini. ya. Ini maksudnya apa? Ini lambang atau apa ini? Ini saya sengaja membuat cerutu besar ini dengan tujuan untuk dipasang sebagai aksesoris di ruang tamu kah, atau di ruang kerja orang kah gitu. Ini tahan berapa lama? Ini bisa tahan lama sekali. Bisa tahan. Kecuali kalau kena air ya. Ya, kecuali kalau kena air dia busuk. Ini nanti bisa dibalut yang rapi, ini kan belum rapi dibalut. Itu nanti bisa Menjadi aksesoris ya. jadi aksesoris. Iya. Tembakau asli gitu. Iya. Ya. Jadi baiklah, terima kasih Mas Waluyo. Ya. Satu lagi Mas, sebelum kita tutup ini. SWY itu sigar, SWY sigar itu kepanjangan dari mana? SWY itu Sri Waluyo. Nama Mas sendiri Ya. tuh? Saya kan ngajar. Di roster saya itu tertulis SWY. Roster, Mas punya roasting juga, alat roasting. Roster itu jadwal mengajar. Oh, jadwal mengajar. Kan disingkat SWY. Berarti Oh. itu Mas guru juga nih? ya, saya guru. Guru di mana? Saya guru SMK. Oh, SMK jurusan? Teknologi dan rekayasa. Oh, patutlah cepat dia dapatnya ini teknologi sama rekayasa ya kan? Nah, teknologi rekayasa. Teknologi rekayasa di dalam. Ada yang mau Mas sampaikan kepada para petani tembakau dan penghisap cerutu? Ya. Ya. Jadi terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal penting bagi para petani tembakau. Bapak dan saudara-saudara semua jangan khawatir. Jangan khawatir untuk menanam tembakau. Tanamlah tembakau sebanyak mungkin, karena saat ini tembakau ini sedang menjadi tren baik lokal, nasional, sampai dengan internasional. Sehingga kebutuhan tembakau semakin hari semakin bertambah. Dan yang perlu kita ingat bahwa tembakau kita, tembakau Sumatera ya pada umumnya, khususnya ini tembakau kita Gayo ini memiliki spesifikasi yang unik, kemudian lentur, elastis, tidak mudah robek, memiliki cita rasa yang mengagumkan dunia. Sehingga saya sarankan untuk ke depan bahwa tembakau ini akan menjadi tren baru, akan menjadi sumber ekonomi baru bagi perkembangan dunia perekonomian di masa yang akan datang. Oke. Terima kasih. Satu lagi untuk apa? Untuk para pencandu daripada ini? Ya. Untuk para pecandu, para penikmat cerutu saya ini saya buat handmade. Artinya ini tidak banyak saya produksi. Saya hanya memproduksi 3 jenis saja, half corona, dan robusto. Kenapa saya ingin menjaga kualitas? Saya sebenarnya ingin kaya juga dengan ini, tetapi saya batasi pendapatan saya sendiri. Jika tidak, maka kemungkinan besar adalah saya akan nakal. Untuk itu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang menginginkan cerutu berkualitas dunia, ini kualitasnya ini kualitas dunia nih, walaupun diproduksi lokal sini, silakan datang ke Payatumpi baru, Lorong Pertanian nomor 86 SWY Gayo Sigar. Jika bapak dan saudara-saudara berkunjung kemari, saya akan memberikan gratis. Kalau bawa pulang baru beli. Iya. Demikian.
Demikian. Terima kasih. Nomor handphone perlu. Nomor handphone boleh menghubungi saya 0852 Ya, 0852 750 750 80 80 406. 406. Ya. Ya, itu dari Pak Waluyo tadi 0852 750 80 406. Silakan kontak langsung dengan beliau kalau memang ada berminat dengan cerutu ini. Mungkin juga bisa jadi agen di sana. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam ngobrol bareng topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like.